Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami di tugas ekonomi makro syariah. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desta Nusa Sabana, Haikal, Gina Salsabila, dan Siti Aprilia Rizky. Di sini kami akan membahas mengenai teori uang dan inflasi. Yang pertama ada sejarah dan rezim uang. Yang kedua, fungsi dan kedudukan uang dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir ada inflasi dalam perspektif Islam. Sejarah dan rezim uang. Sejarah uang telah berkembang sepanjang waktu dari sistem barter hingga uang digital. Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, yang berupa uang kertas, uang logam, ataupun uang digital. Uang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar untuk membeli barang dan jasa, satuan hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa, dan penyimpanan nilai untuk masa depan. Dengan demikian, uang memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, serta memfasilitasi transaksi antara individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam sejarah uang. Yang pertama, sistem barter pada awalnya. Masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang. Yang kedua, uang barang kemudian. Masyarakat menggunakan uang barang seperti kerang, batu atau logam sebagai alat tukar. Yang ketiga, uang logam. Uang logam mulai digunakan pada abad ke-7 sebelum Masehi dengan menggunakan logam seperti emas, perak, atau tembaga. Yang keempat, uang kertas. Uang kertas mulai digunakan pada abad ke-11 di Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Yang kelima, standar emas. Pada abad ke-19, banyak negara yang menggunakan standar emas, yaitu seperti sistem moneter yang menggunakan emas sebagai patokan nilai uang. Yang keenam, uang fiat. Saat ini banyak negara yang menggunakan uang fiat, yaitu yang nilai-nilainya ditentukan oleh pemerintah dan tidak didukung oleh emas atau komoditas lainnya. Rezim uang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama ada standar emas, sistem moneter yang menggunakan emas sebagai patokan nilai uang. Yang kedua, uang fiat, sistem moneter yang menggunakan uang yang nilai-nilainya ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada sistem moneter Islam, sistem moneter yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sistem rezim uang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan rezim uang yang tepat dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan uang. Dalam perspektif Islam, uang memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan uang dalam Islam. Fungsi uang. Yang pertama ada alat tukar. Uang digunakan sebagai alat tukar untuk memfasilitasi perdagangan dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, satuan hitung. Uang digunakan sebagai satuan hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Uang dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai untuk masa depan. Selanjutnya yaitu kedudukan uang. Dalam Islam, uang memiliki beberapa kedudukan yang penting, yaitu yang pertama ada alat ukur. Uang digunakan sebagai alat ukur untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, penyimpanan nilai. Uang dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai untuk masa depan, sehingga seseorang dapat menyimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, fasilitas perdagangan. Uang memfasilitasi perdagangan dengan kegiatan ekonomi. Yang keempat, uang bukan sebagai tujuan utama hidup, karena kekayaan tidak boleh membuat seseorang menjadi sombong atau lupa akan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan. Kedua, keseimbangan. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, larangan riba. Dan yang terakhir, zakat dan sedekah. Selanjutnya yang terakhir yaitu inflasi dalam perspektif Islam. Inflasi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dampak inflasi. Inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, pandangan Islam. Islam mengajarkan tentang keadilan ekonomi dan larangan penimbunan harta. Inflasi dapat dicegah dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam.
Yang keempat, solusi Islam. Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi seperti menggunakan zakat dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengembangkan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, yang terakhir meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung dan berinvestasi secara produktif. Demikian pembahasan dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.